Assalamualaikum sobatmu. Tahukah kamu hadir untuk menambah pengetahuan dan wacana nih? Untuk menyambut bulan Ramadan, hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Terus kalau amalan khusus, nggak ada sih kalau dari daerahku juga nggak ada. Kalau amalan khusus sebelum Ramadan kayaknya nggak ada ya. Palingan kayak ngasih makan sesama tetangga, bagi-bagi itu, sama kayak ziarah ke keluarga kita yang udah di mati. Yang paling utama sih kalau misalkan kita berutang untuk berpuasa di tahun yang lalu, kita harus bisa menyelesaikan hasil puasa yang kemarin kita utangi itu. Oh enggak, itu sebenarnya cuma tradisi aja sih ya. Ya, sebelum Ramadan biasanya wajib keramas ya untuk mensucikan diri kita biar puasanya juga lebih baik. Kayaknya sih enggak deh. Oh, begitu ya sobatmu. Bagaimana ya pendapat ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah? Berkenaan dengan persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan, di dalam tuntunan Amaliyah Ramadan yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di situ disebutkan beberapa persiapan. Di antaranya yang pertama adalah semenjak di bulan Sya'ban itu kita harus mulai memperbanyak amalan-amalan sunnah, utamanya amalan puasa. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu menginformasikan bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi SAW itu puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan, dan juga tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak selain di bulan Sya'ban. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa Nabi itu memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, di dalam buku tuntunan itu juga dijelaskan bahwa kita perlu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya kondisional, utamanya pada 3 lingkungan. Yang pertama di rumah, yang kedua di masjid, dan juga yang ketiga di lingkungan sosial. Kita memang bisa mendapati beberapa kebiasaan dan tradisi para ulama yang sifatnya itu inisiatif dari ulama-ulama itu sendiri dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya menjemput bulan Ramadan. Di antaranya misalnya adalah doa, ya. Salah satunya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Begitu pula memperbanyak baca Quran. Bahkan di antaranya ada juga yang bersilaturahmi, ya, dalam rangka persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, ini sifatnya adalah amaliyah yang maslahat, amaliyah-amaliyah yang dilakukan dalam rangka kemaslahatan, tidak dalam rangka ibadah. Nah, berdasarkan kerangka itu, maka kita harus dulu memastikan tadi kegiatan padusan tersebut diletakkan di mana kegiatan padusan ini. Apakah diletakkan sebagai sebuah ibadah khusus ataukah hanya sebagai sebuah kegiatan sosial semata, seperti itu. Kalau dia merupakan ibadah khusus, maka dia harus memenuhi syarat-syarat. Syaratnya yang paling penting adalah berdasarkan dalil. Al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yadulla dalilun ala wujubihi au nadbihi. Pada asalnya semua ibadah itu batal, tidak diperbolehkan sampai ada dalil yang mewajibkannya atau menganjurkannya. Maka kalau padusan ini dianggap sebagai sebuah ibadah, maka itu perlu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti tidak ada tuntunannya. Sementara kalau itu dijadikan sebagai sebuah kegiatan sosial yang tidak perlu ada ritual macam-macam, yang tidak perlu ada syarat-syarat tertentu misalnya gitu, dan kalau tidak melakukan juga tidak mendapatkan dosa, maka itu bisa dilakukan karena itu dalam kerangka kegiatan sosial. Ya, mungkin punya
makna di balik itu yaitu agar kita membersihkan diri kita. Nah, tinggal tentu kita harus objektif melihat padusan ini. Nah, apakah padusan itu dilakukan dengan ritual macam-macam? Nah, kalau ada ritual macam-macam itu tentu perlu dipertanyakan. Nah, dari mana dasar dari ritual tersebut? Intinya, kalau menggunakan pandangan manhaj tarjih, kalau itu bukan ibadah atau kalau itu dianggap ibadah, maka harus ada tuntunan. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu dilakukan. Oke, kembali kepada prinsip awal bahwa memang pada umumnya kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah dan amalan sunnah yang bersifat umum seperti itu. Seperti kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa para ulama salafus sholih itu juga melakukan menggiatkan atau meramaikan bersilaturahmi ke keluarga masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Selain untuk saling bermaaf-maafan, ya, menyambung tali silaturahmi, juga salah satu tujuannya adalah untuk memberi kabar akan datangnya bulan Ramadan dan kita harus menyambutnya secara gembira. Karena memang itu sudah ada dalilnya atau berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkait untuk ziarah kubur, itu tadi. Jadi kalau hanya kita berziarah kubur dalam rangka amalan yang baik seperti itu, bukan sesuatu yang dikhususkan di bulan Sya'ban ini, harus ziarah kubur di bulan Sya'ban, dan tidak seperti itu, hanya dianggap sebagai sebuah amalan baik yang bisa dilakukan di bulan-bulan apapun, hanya saja memang bertepatan di bulan Sya'ban, kita kemudian berziarah kubur, yaitu sah-sah saja dan merupakan hal yang baik, karena ziarah kubur itu juga merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat, bahkan dalam tataran-tataran tertentu disunnahkan sebab ada manfaatnya, yaitu mengingatkan kita akan kematian. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika ziarah kubur itu dikhususkan sebagai sebuah amalan di bulan Sya'ban. Tentu ini dalam pandangan majelis tarjih perlu ada dalil khusus yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut. Nah, jadi inilah hal-hal atau persiapan yang dapat kita temukan dalam buku Tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, sudah tahu kan sekarang? Semoga kita semua dipermudah dalam melaksanakan ibadah Ramadan ya sobat. Jumpa lagi di Tahukah Kamu selanjutnya. Wassalamualaikum.